dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya kenapa makanan ini enak, ya jawabnya biasanya gampang karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo mergo ayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan ke pas mangan sate enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak. Kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing ngutangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syaratnya enak iku kudu ora ono gempa. Ora pas ngamuk. Pas ngamuk lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ora seneng. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supirana enak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus. Kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Iya sa'idhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya ayyuhan nasu eling-eling manusa sapa wae. Antum ta sira kabeh al fuqara, wong sing banget fakir. Manane banget butuhe ilallahi maring Allah. Oleh butane Allah bikulli halin ing dalem saben-saben keadaan. Wallahu ta'ala wa ya Allah al-ghaniyyu dat sing ora buta. Manane semoga ora buta an khalqi sange makhluke Allah sapa wae. Alhamidu dat sing dipuji, al-mahmudu dikse kang den puji fi sunnihi. Ing dalem tindak lampahe Allah bihim kelawan khalqi. Iya sya'lamun kersane sapa Allah taala yudhib mongko buak atau ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Iya sya'lamun kersane sapa Allah taala yudhib mongko ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Wa ya'tilana kana sapa Allah taala bi khalqin kelan makhluk jadidin kang anyar. Allah setiap saat bisa menghilangkan kalian semua dan mengganti dengan makhluk yang baru. Badalakum hale dadi gentine sira kabeh. Wa madzalika lan ora ana apa mengkono-mengkono idhabukum wal ityan bi khalqin jadid hanya menghilangkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru. Ala wahi ngatasi Allah bi azizin kelan barang sing repot utawa sing angel asyadidin sing kang angel. Wonu titik. Wala taziru lan ora iso nanggung sapa waziratun wong sing dosa. Nafsun tegese awak-awakan waziratun kang akeh dosane, asimatun tegese para pendosa. La tahmilu tegese ora iso nanggung sapa wazirah wizra ukhra ing dosane wong sing liya. Wizra nafsin ing dosane awak-awakan ukhra kang liya. Wong sing nglakoni dosa iku ora iso nanggung dosane sing liya. Wa intatu kok lamun ajak-ajak manane meminta. Diajak-ajak manane minta. Apa muskolatun utawa sapa muskolatun wong sing wis dibebani dosa. Nafsun tegese awak-awakan muskolatun kang den bebani dosa utawa dibebani kesalahan bil wisri kesalahan kesalahan atau dosa. Ilahim liha maring nanggung nafsin sing asima atau nafsin sing dosa minhu sangking wisir. Misale minta ahadan wong suci liyahmila supaya gawa sapa ahad ba'dahu ing sebagiane wisir. La yuhmal mongko ora iso den tanggungno mindu sanging wisir apa seun perkara. Perkara apa wae. Mengke kula terang. Walau kana senajan ana sing diajak ilmatu tegese sing diajak udah kurbade unsur kekerabatan. Manane di unsur keparekan. Qara batin tegese di unsur keparekan. Kal abi kaya dene bapak wal ibni lan anak wa
adamul hamli utawi ora anane iso nanggung fisika ning dalam sisi loro. Wa adamul hamli utawi ora anane sing nanggung fisika ning dalam sisi loro iku hukum Allah taala sange Allah taala. Innama tungziru ang mestine meden-medeni sira Muhammad. Mesti sing iso nampa peringatan iku kowe iso meden-medeni to sing iso meringatno alladzina ing wong akeh. Yakhshona kang wedi sapa ladina rabbahum pangerane ladina bil ghaibi ana ing ghaib. Ghaib iku ora usah diterjemah bahasa Indonesia. Manane ora roh. Ya khaufuna tese wedi sapa ngakeh ing Allah. Tawa mara'u lan ora ningali sapa ngakeh ing Allah. Jadi mereka takut Allah dalam keadaan ghaib. Manane mereka tetap takut Allah meskipun tidak melihat Allah. Li annahum krana sak temne alladzina yakhshawna rabbahum al mutafiuna sing alam manfaat kabeh bil ingdari kelawan peringatan. Wa aqamu lan nglakoni sapa ngakeh as-sholata ing salat. Manane ada muhate sing langgeng sapa ngakeh ing salat. Wa man tazakka, wa man tisapane wong tazakka iku bersihno sapa man. Manane tatoharo tegese sesuci sapa man, terbebas sapa man nasyirki saking dosa syirik, menyekutukan Allah ghairihi lan jane syirik. Fa inna ma yatazakka li nafsi. Monggo ang mesti nyekutokno sapa wong, apa bersihno sapa man. Bersihno sapa man li nafsi maring awak dhewe man. Fa salahuhu mongko te salahe wong iku mukhtasun den tertemtokno bi iklan mandi. Wa ila wahilan maring Allah sarasan al-masiru utawi gon bali, ai marji'u disigon bali. Fayudza mongko den wales sapa wong. Napa waca fayadzi nggih, fayadzi mongko males sapa Allah. Fayudza mongko den wales sapa wong bil amali lan amal fil akhirati inal akhirah. Wa ma istawilan ora padha sapa lama wong sing picek wal basiru lan wong sing ningali. Manane al kafiru kese wong kafir wal mukminu lan wong mukmin. Wala dzulumatu lan ora padha apa barang sing peteng il kufru kese kekafiran walan nuru lan ora padha apa nur il iman kese iman. Wala dilu lan ora padha apa sesuatu sing adem sing enak walal haruru lan ora padha apa sesuatu sing panas il jannatu kese swarga wan naru lan neraka. Wa mastawi lan ora padha sapa lahya wong sing urip walal amwatu lan ora wong mati ilmu minu natik boro mukmin walal kufaru lan ora wong kafir. Wa ziyadatu lau ta nambahi lafat wala nilo fis salasati ing dalam telu-telune iku takkidun iku mok maringi tauhid. Inna wa satamna wa ta'ala yusmi'u iku memperdengarkan sapa wa ta'ala man ing wong ya sau kang ngersakno sapa ing man. Hidayah tau ing nunjukno ing man. Fa'ijibuhu mongko nyembadani sapa man ku ing Allah bil iman iklan iman. Lawama antalan ora ana te sira Muhammad iku bimusmi'in iklan wong sing ngrungokno. Wong sing iso memperdengarkan man ing wong fil kuburi kang padha karo mati ning kuburan. Maknane ail kufar tegese wong kafir. Syabbaha nyerupane sapa wa ta'ala hum ing kufar bil maut lan wong mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur nek is ngrungokno fayujibun mongko dadi nglakoni jawab wi sapa kufar. In anta ora ana te sira Muhammad ema anta te sira ana te sira Muhammad iki lan nadhirun kecuali wong sing mok ngekeki peringatan mung dirun tegese wong sing ngekeki peringatan lagu maring kufar. Inna arsalnaka inna satamna ingsun apa yu arsalna nugasna ingsun ka ing sira bil haqqi lan barang hak. Manane hak bil huda tegese lan petunjuk. Basyiron hale wong sing ngekeki peringatan seneng. To ngekeki berita seneng. Berita seneng dikekno man ing wong aja bakal nyembadani sapa man ilahi maring Kanjeng Nabi. Wa nadhiran ngekeki berita sing nyusahno to ngekeki peringatan sing keras. Maknane man ing wong lam yujib kang ora nyembadani sapa man ilahi maring Nabi. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa im min ummatin ora ana te umat illa khala kecuali wis kliwat. Salah fate kese kliwat fiha ing dalem umat sapa nadhirun wong sing ngekeki peringatan. Tegese nabi yon tegese nabi yung diruha kang ngekeki peringatan sapa nabi ha ing umat. Wa yukadzibu lamun gorono sapa ngakeh kang sira ahli Makkah tegese penduduk Mekah fakot kadzab. Monggo teman-teman wis gorono sapa alladzina wong akeh mingkobim sedringe kafir Mekah. Kalau mereka mendustakan kamu, orang sebelum kamu juga biasa mendustakan para nabi. Ja'at taqauhum ing para wong akeh sapa rusul utusane wong akeh bil bayinat lan pira-pira barang sing banget jelas. Ayil mu'jizati tekse barang sing banget jelas. Wa bizuburi lan mereka teka kelan nggawa pira-pira kitab kasuhuf Ibrahim kaya dene lampiran-lampiran Nabi Ibrahim. Wa bil kitabil murid lan teka kelawan kitab sing jelasno utawa sing madangi. Wa ta'al kitabil munir wa Taurat Injil lan Injil fasbir. Mongko sabar sira Muhammad kama sabaru kok oleh sabar para nabi.
Suma akhatu mongko nuli nyekel ingsun alladzina mungake kafaru kang kafir sapa ladina bitakdibim kelawan sebab oleh gorono ladina. Fake famu kok hale kaya apa kana ana apa nakiri, apa oleh nyiksa ingsun. Manane ingkari. Tegese ingkar ingsun ali ngatasi wong akeh bi aku berarti lan siksa wal ihlak lan rusak. Huwa tegese uti adab utawa ihlak iku waqiun iku tubiba mau ki aku ing nggon panggonane ihlak. Kula terangno niki mun niki ayat pertama tentang masalah-masalah sufi ya. Terus ya ayuhan nasu antumul fuqara unapa illallah. Kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuh ning Allah taala. Bikuli halin kapan saja. Niku mun jelas ya terus cara pandang diingatkan iya saidikum bayatin apa bi khalqin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita, kemudian mengganti dengan makhluk yang apa? Baru, terus yang lain. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu bagi Allah itu mudah sekali. Nggih kula bolak-balik matur terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya, kenapa makanan ini enak? Ya jawabnya biasanya gampang, karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo, mergo ayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan. Tapi misalnya bayangkan ke pas mangan sate enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak, kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing ngutangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syaratnya enak iku kudu ora ono gempa. Ora pas ngamuk. Pas ngamuk lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ya ora seneng. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supiranem enak, punya pengalaman. Tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus. Kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyupir lah terus bumi memangap terus kita templung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu. Kira tahu muka safah yo, mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir dikuwi faksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'alluq semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik kowe mlaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa aja. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadota, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu
Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u napa ila. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resiko. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rumokno wis ra paham lah tak ulangno. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita. Kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya menengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu donga. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlilin Nabi, malah nggak kaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, kaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah, karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau tidak kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus, mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafadno kalimat tauhid. Mau ketok ora ngara iso dilarang, tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya budo, samane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain. Masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang, ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadung mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sekian.
Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyak. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawainya Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Kok saking gedene napa? Api. Nak dicalok kok adoh iku rathok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Setan zaman iku ora akeh dadi setan tenan. Saiki kan duplikate sakake dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane itu semacam ketepil besar yang jadi menane dari kiai-kiai ketepil itu haram mergo penemune setan. Jari ini terus. Tapi nak manjanik penemunya setan itu betul, walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi, idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh, alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak, karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala, ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah ndak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh anak kowe ditekek kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih tidak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nazmannya Habib Abdul Haddad masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangakno, atine ora eling pangeran, kan akhirnya nak jaluk tenan. Jadi kowe aja niru wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah ya, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama terus. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga enggak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya enggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolab. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru loh, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar itu kok. Ya Allah. Sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomene. Jadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah enggak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu memang zat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik kowe donga bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah ya maklumi ya dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru. Donga terus ya keliru sebetulnya karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus.
Atau kamu menggurui Allah? Yaitu, ya Allah nang sebadani kalau di duwe akeh, padahal enggak mesti maslahat bagi kamu. Duwe akeh ora mesti maslahat bagi. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibuli pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibuli pangeran. Digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu. Ada wali itu tukang hamal. Hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat upah dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau. Saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibuli. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian kata Qadiyat itu enggak ada orang yang sering dibuli Allah kayak Nabi. Karena Nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan Nabi. Dia mungkin nyon sewu enggak tersadar nyembelih anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya enggak peduli, salah pantas saya ora jelas ya gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti enggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Sini Nabi Yusuf lagi. Mana rasa daftar wali berat? Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah itu di selera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasak. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf bukan, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh enggak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, "Wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu?" Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun enggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah kowe kan gak piye-piye. Kowe ngajono proposal apa ora piye-piye. Wis pokoke apa kowe wis ra piye-piye wis.
Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono. Pokoke kira-kira kan sudah enggak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bitha fi sijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja enggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe iku nabi kok lapure ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, enggak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini enggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan enggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, enggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa? Resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Yusuf, kata Allah, kamu itu kekasihku. Ora nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Yusuf Nabi Musa ora pernah taruh resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga enggak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikih ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaraqi, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadzun nafsi kamu, serakah kamu, tapi enggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung. Bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Ya muga di sepuro, tapi tak kira iku akeh salah. Ya jajal ki dongo yo koyo wali kok Sabtu Qadir Jilani. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Lah terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini dongane sing gampang ae mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pangeran gitu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la ahbiton namin diwanin nubuwah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuwah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya, ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah, tambah salah meneh. Atau enggak Ruhen, salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah.
Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin digonjakno sepeda motor atau perahu kalau dulu. Yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti distok kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang gini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu koyok model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng terus ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik kamu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir ya nyalan. Tak dari rasa kok amen tak kok. Tapi ya disalahno. Ya aku jare Nabi Musa. Ya jajal gawe peristiwa meneh aku tak sabar ra takok. Bareng. Kon jajal neh. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi murid. Dikasih kesempatan lagi ya protes meneh dek umat. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Nggih nderek mawon. Jare guru murid goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmahe kowe. Kan bingung loh. De guru ngene kok bingung loh. Kale ke de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye? Jek tak. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ra iri. Sekarangmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek apa? Oh, nak gurumu wong alim, mesti nak meski meneng muridku gila, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes. Geblek tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak duwe akhlak. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat. Karena 2 orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya enggak dipakai meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Lauh Mahfuz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasri alaihi sab.
Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi artine Khidir ya ora paham. Jadi wa ma'fal tu anamri itu terakhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi enggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni gek cilik. Ya ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tetep disenengi pengen. Terus pangeran nabi ini yo gejul-gejulkan, yo pancen nak wong. Terus keempat ya. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu meracu keputus, malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh isi. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua ya. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nazir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai itu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazala. Jadi di sana pasti banyak fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada membantah-bantah malah rakam. Ibu goblok, ibu pinter. Nah sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan ya sauni ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalazil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terus itu. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, tadi Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semane kurang 3 dino kaumku tetap ora iman. Mantel asem, minggat deh. Mau minggat itu jadi mau minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang enggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Judi dulu. Judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udah hanya judi lagi ya ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadis diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya.
Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah, kalau saya sumpah gini saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abaqah tadi minggat, hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus ning omah berarti bodoh nih. Wong omahe ana adab kok dene tengok-tengok. Bareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ana adab. Mulane wonge rawani ning omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ra minggat yo salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaume jare apa ana adab ana gempa bumi liku faksi kok dekne ning omah. Lah nek ana tenan rak mlayu. Nyatane gak mlayu. Dadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat yo disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang Simtud Duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, biar awal gimana. Aku rawan ini loh, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae seneng. Waj'al sayyiati man ahbabta. Terus koyo kowe lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kok cah cilik? Kowe seneng cah cilik. Salah wae. Cano gelas yo lucu, tiba yo lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan, mulane tiba. Nah itu barang kau nginceng omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes bareng mulai malam Kemis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaumnya yang lapangan tobat, finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Woi, abek pengiran ditompo tobatnya. Wes gak sido tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum. Selamat. Faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bisa fi batni la yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan don tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar, gimana kabar kampung Nenuwa? Baik-baik saja. Tabar awani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran ambek kekasih itu dia. Pangeran yo bully tuh. Oh itu gue beda-bedaan. Wong kekasih pangeran. Aku ora kena dipitol langsung diadab. Jadi pangeran ambek kekasih iku beda ora koyo. Akhirnya Nabi Yunus ora wani mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang goleki tenan, mergo nalem Kemis ku ono azab tenan. Cuma terus do tobat. Disebut falaula kana qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya rasido jare pangeran. Iku kaum Nabi ten. Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah. Iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning omah. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak paham. Amalane kira usah protes. Wali iku beda, kekasih pangeran. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah.
Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya. Mencoba di antara perjanjian gini. Pertama kan, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya ora usah jadi teroris, ya ora terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, ning dunia semuanya. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram aminina mukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Enggak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya tidak akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Saya Nabi unik. Hapus gak popoli, masih hapus aku tetap Rasulullah. Wong tulisan wae. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, "Fawwama ana bimakhi abadan." Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, "Kena ora gelem ngapus. Tanganku dudono, aku sing ngapus." Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi jawab santai, bala ya saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi ku perjanjian mbek manusa gampang. Jadi Nabi itu sange imannya Allah tetap yu'izzu hadzal din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunia rusak kok ben. Tetep Islam itu mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjian di dunia keliru lah. Lo coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI akeh wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ana sing alim kaya. Berarti Islam menarik zaman wis diregani negara, zaman rung dinegani negara iku wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Semuanya dari Nabi tentang perjanjian salah lah, Mas. Enggak apa-apa.